Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 5 aplikasi pinjaman online legal yang rajin menagih ke kantor. Hal ini pasti akan mengganggu kalian dan pastinya akan membuat kalian tidak nyaman di tempat kerja ya pastinya, karena pihak di si pinjol ini menagih atau menghubungi nomor kantor di mana tempat kalian bekerja. Makanya penting nih buat kalian yang mungkin sering mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online, alangkah baiknya kalian jangan pernah memberikan nomor kantor ya, karena dikhawatirkan ya ketika kalian mengalami keterlambatan, nomor kantor kalian itu akan dihubungi oleh mereka. Tentunya itu akan membuat HRD di tempat kerja kalian itu marah dan biasanya kalian akan mendapatkan teguran langsung ya dari HRD-nya bahwasanya kalian itu tidak boleh mendaftarkan nomor kantor untuk aplikasi pinjaman online. Lalu aplikasi apa saja sih yang rajin menagih ke kantor atau mungkin menghubungi nomor kantor? Simak video ini sampai habis. Daftar 5 aplikasi pinjaman online legal yang menagih atau menghubungi kantor tempat bekerja si nasabah. Yang pertama ada aplikasi EasyCash. Nah, menurut informasi ini banyak ya yang bercerita kepada saya yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online EasyCash. Banyak nih ada yang menghubungi nomor kantor di mana tempat bekerja mereka ya, karena memang untuk aplikasi pinjaman online EasyCash ini sekarang debt collector lapangannya baru di daerah Jabodetabek ya. Kalau sebelumnya memang belum ada debt collector lapangan. Makanya nih dalam penagihan media komunikasinya dari aplikasi pinjaman online EasyCash ini cukup rajin dan juga cukup gencar. Salah satunya adalah dengan cara menghubungi nomor kantor di mana tempat kita bekerja. Jadi buat kalian yang mungkin mengalami keterlambatan atau gagal bayar di pinjaman online EasyCash, kalian wajib hati-hati ya, karena takutnya DC online dari aplikasi pinjaman online EasyCash ini menghubungi nomor kantor di mana tempat kita bekerja. Yang selanjutnya ada aplikasi Ada Kami. Nah, untuk aplikasi Ada Kami ini sejauh ini memang belum ada debt collector lapangannya. Makanya untuk penagihannya juga ini cukup rajin dan juga cukup gencar ya, karena memang untuk aplikasi Ada Kami ini belum ada debt collector lapangannya, mau itu di daerah Jabodetabek ataupun di luar Jabodetabek. Nah, aplikasi Ada Kami ini juga rajin menghubungi nomor kantor di mana tempat nasabah tersebut bekerja. Banyak informasi yang masuk yang pernah dihubungi nomor kantornya nih oleh DC online dari aplikasi Ada Kami ini ya, karena kebanyakan nasabah-nasabah tersebut itu memberikan nomor kantor yang real. Makanya ketika si nasabah tersebut itu mengalami keterlambatan, nomor kantornya dihubungi oleh DC dari aplikasi pinjaman online Ada Kami. Yang selanjutnya ada aplikasi kredit pintar. Nah, untuk aplikasi kredit pintar ini juga kabarnya sering atau mungkin rajin menghubungi nomor tempat kerja nasabah tersebut ya, walaupun sebenarnya belum pernah nih ada debt collector lapangan yang datang ke tempat kerja dari aplikasi pinjaman online kredit pintar ini ya, namun mereka tuh sangat rajin menghubungi atau menelepon nomor kantor di mana tempat kerja nasabah tersebut. Jadi buat kalian yang gagal bayar di aplikasi kredit pintar, kalian juga wajib hati-hati. Dan yang ingin mengajukan pinjaman di aplikasi kredit pintar, angka baiknya kalian jangan memberikan nomor kantor ya, agar ketika kalian mungkin mengalami keterlambatan, nomor kantor kalian itu tidak dihubungi oleh mereka. Yang selanjutnya ada aplikasi Aku Laku. Nah, untuk aplikasi Aku Laku ini tidak hanya menghubungi atau mungkin menelepon nomor kantor. Ada kejadian nih di si lapangan dari aplikasi pinjaman online Aku Laku ini datang langsung ke kantor di mana tempat kerja nasabah tersebut ya kan. Jadi dari aplikasi pinjaman online Aku Laku ini memang untuk debt collector lapangannya itu sudah cukup merata di seluruh wilayah. Karena menurut pengalaman dari salah satu teman terdekat saya yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di pinjaman online Aku Laku ini, ada yang pernah didatangi langsung ke tempat kerjanya. Nah, sebenarnya awal mulanya tuh debt collector lapangan tersebut itu datang ke rumah teman saya ini, namun karena emang ya untuk teman saya ini tuh posisinya lagi bekerja dan si debt collector lapangan itu datang di hari-hari bukan hari libur ya bisa dibilangnya. Jadi bisa di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis atau Jumat. Nah, ketika si debt collector lapangan itu datang ke rumah teman saya ini, kedapatnya itu tidak ada teman saya, dan si DC tersebut itu menanyakan ke tetangga bahwasannya si nasabah tersebut itu bekerja di mana, dan tetangga itu mungkin memberitahu bahwasannya teman saya ini tuh bekerja di kantor A. Nah, si DC lapangan dari aplikasi pinjaman online Aku Laku ini tuh inisiatif untuk mengunjungi tempat kerja teman saya ini. Jadi untuk aplikasi Aku Laku ini bukan hanya menghubungi nomor kantor saja, namun sudah berani
mendatangi kantor di mana tempat kerja nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar tersebut. Namun perlu kalian ketahui ya, tidak semua debt collector lapangan itu sama. Bisa saja di daerah saya, debt collector lapangan itu sudah berani mendatangi kantor di mana tempat kerja kita. Namun mungkin di tempat-tempat lain atau di wilayah-wilayah lain, debt collector lapangannya juga tidak seperti itu. Jadi hanya sebatas mendatangi rumahnya saja, tidak dengan kantornya. Karena memang untuk debt collector lapangan, tiap-tiap daerah itu pasti beda-beda ya. Jadi kalian jangan panik dulu dan kalian juga jangan takut ya dengan informasi ini. Namun ini sebagai ancang-ancang aja dan kalian juga bisa tahu dan bisa hati-hati lagi ya. Mungkin buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online Aku Laku. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir ini ada aplikasi modal nasional. Nah, kalau dulu nih aplikasi modal nasional ini sempat memiliki debt collector lapangan. Namun sekarang ini aplikasi modal nasional ini tidak memiliki debt collector lapangan. Mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan aplikasi pinjaman oleh modal nasional ini tuh menjadi tidak memiliki debt collector lapangan. Makanya dari penagihannya dari aplikasi pinjaman online modal nasional ini cukup gencar dan juga cukup rajin, termasuk menghubungi nomor kantor di mana tempat bekerja kita. Jadi buat kalian yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online modal nasional, jangan kaget kalau misalkan di lain waktu atau mungkin sewaktu-waktu DC online dari aplikasi modal nasional itu menghubungi nomor tempat kalian bekerja ya. Karena banyak informasi yang masuk juga nih di si online dari aplikasi pinjaman online modal nasional ini tuh sering rajin menghubungi nomor kantor di mana tempat bekerja kita. Karena memang ya untuk aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang tidak memiliki debt collector lapangan, biasanya mereka tuh dalam penagihannya melalui media komunikasi itu lebih gencar dan juga lebih rajin dari aplikasi-aplikasi pinjaman online yang memang memiliki debt collector lapangan. Jadi mereka tuh akan memaksimalkan penagihan-penagihannya supaya si nasabah tersebut itu merasa takut, panik, dan membayar tagihannya karena mereka sadar mereka tidak mempunyai debt collector lapangan. Tidak ada langkah lain ya selain penagihan melalui media komunikasi. Kalau mungkin untuk aplikasi pinjaman online legal yang sudah memiliki debt collector lapangan, mereka ada langkah selanjutnya ya. Kalau mungkin penagihan melalui media komunikasi itu tidak membuahkan hasil, mereka masih ada tahap selanjutnya yakni mendatangkan debt collector lapangan yang bisa disebut itu pihak ketiga ya. Nah, ketika penagihan melalui media komunikasi itu tidak membuahkan hasil, biasanya mereka akan mendatangkan debt collector lapangan ke rumah nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalian jangan kaget. Mungkin sekarang kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang belum ada debt collector lapangannya. Memang untuk penagihannya itu cukup rajin dan cukup gencar ya. Kalian jangan kaget, kalian jangan takut karena memang untuk penagihannya seperti itu. Dan kalian juga jangan pernah termakan dengan ancaman-ancaman yang sering dikirimkan oleh DC online kepada kalian ya. Karena itu fix hanya gertakan saja dan cara mereka untuk menakut-nakuti kalian agar kalian cepat-cepat membayar tagihan kalian. Nah guys, inilah dia 5 aplikasi pinjaman online legal yang memang rajin menghubungi dan juga mendatangi kantor di mana tempat bekerja kalian. Namun, kalian jangan panik dulu dan kalian jangan merasa takut ya dengan informasi ini. Karena ini hanya sedikit informasi aja dan perlu kalian ketahui juga untuk DC-DC dari pinjol tiap daerah itu beda-beda ya, tidak sama. Jadi kalian tetap tenang dan kalian jangan panik ya walaupun kalian mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini. Semoga sedikit video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.